We have a tremendous threat militarily because of the power of weapons and weaponry. It's a tremendous threat. Nobody talks about it, but it's a tremendous threat. The blast of dangerous wintry weather and Arctic temperatures hitting much of the country this weekend, with more than 6 million Americans under winter weather alerts. Tonight, Syria's neighbors, Lebanon, Jordan, and Iran are on high alert. Is that Jesus Christ? Please. Bumi berguncang, badai mengamuk, dan peperangan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Bencana alam menghancurkan kota-kota besar, sementara ketegangan politik meningkat hingga mencapai titik yang berbahaya. Dunia tampak berada di ambang kekacauan. Kemanapun kita melihat, tanda-tanda akhir zaman semakin sulit untuk diabaikan. Selama berabad-abad, Alkitab telah memperingatkan tentang masa ketika dunia akan menghadapi penderitaan yang tak terbayangkan. Saat peperangan, kelaparan, penyakit, dan kematian menyapu bumi. 4 penunggang kuda wahyu, simbol dari berbagai malapetaka tersebut, digambarkan semakin mendekat sambil membawa kehancuran di belakang mereka. Dan sekarang, ketika kita menyaksikan keresahan politik, bencana lingkungan, serta konflik global yang terus meningkat, muncul sebuah pertanyaan besar. Mungkinkah kita sedang hidup di hari-hari terakhir seperti yang telah dinubuatkan Alkitab? Saat kita menelusuri nubuat-nubuat Alkitab yang mengerikan ini, kita akan melihat bagaimana berbagai peristiwa dunia saat ini tampak mencerminkan secara menyeramkan apa yang telah diprediksi Alkitab mengenai masa depan. Mungkinkah tahun 2025 menjadi awal dari pengenapan nubuat-nubuat tersebut? Tetaplah bersama kami untuk mengetahui lebih lanjut tentang datangnya Antikristus, sebagaimana tertulis dalam Wahyu 13. Dari abu kekacauan dunia, muncul seorang pemimpin yang menjanjikan perdamaian, tetapi hatinya dipenuhi oleh kejahatan. Ia adalah sosok dengan kekuasaan dan tipu daya yang luar biasa, mampu mengendalikan kesetiaan bangsa-bangsa dan manusia di seluruh dunia. Seorang tokoh yang melalui sifat dan tindakannya mencerminkan pemberontakan terhadap Tuhan seperti yang telah diperingatkan kitab suci sejak dahulu kala. Dalam Wahyu 13, diperkenalkan seorang penguasa yang akan bangkit dengan karisma dan otoritas besar untuk mempengaruhi seluruh dunia. Antikristus digambarkan sebagai figur yang, di balik janji persatuan dan perdamaian, akan menyesatkan umat manusia agar mengikuti dirinya dan menjauh dari kebenaran. Masa kekuasaannya akan dipenuhi penghujatan, penipuan, dan kendali besi atas bangsa-bangsa. Meskipun Antikristus sering dianggap sebagai sosok dari masa depan yang masih jauh, banyak orang percaya bahwa tanda-tanda awal kemunculannya sudah mulai terlihat sekarang. Di dunia modern saat ini, kita menyaksikan berbagai gerakan politik yang mendorong persatuan global, melampaui batas-batas negara, dan perlahan mengikis kedaulatan bangsa. Para pemimpin dunia menyerukan kerjasama internasional, tatanan dunia baru, dan berbagai solusi yang menuntut kebebasan individu. Perkembangan-perkembangan ini dianggap sedang mempersiapkan jalan bagi hadirnya seorang figur kuat yang mengklaim memiliki jawaban atas krisis terbesar umat manusia. Dunia telah menyaksikan munculnya tokoh-tokoh politik dengan pengaruh luar biasa. Beberapa di antaranya berbicara tentang perdamaian dan persatuan global. Tetapi tindakan dan kebijakan mereka justru memicu perpecahan dan konflik. Mungkinkah Antikristus adalah seorang pemimpin yang menjanjikan kemakmuran, namun diam-diam membawa dunia menuju kehancuran? Peringatan Alkitab tampaknya menjadi semakin jelas dari tahun ke tahun tentang tanda 666 dan sistem pengendalian global. Dalam Wahyu 13 ayat 16-18 disebutkan sesuatu yang membuat banyak orang merasa takut karena dianggap begitu mirip dengan konsep tanda binatang. Gambaran itu terasa sangat serupa dengan apa yang tertulis. Seseorang tidak akan dapat berdagang, membeli atau melakukan apapun tanpa memiliki tanda tersebut, tanpa menyandang tanda itu pada dirinya. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap transaksi finansial, setiap pergerakan, dan setiap keputusan hidup diawasi serta dikendalikan.
Sebuah masa ketika tindakan sederhana seperti membeli makanan, bepergian, bahkan pergi ke bekerja sekalipun, mengharuskan seseorang memiliki tanda tertentu. Sebuah tanda yang melambangkan kepatuhan total terhadap sistem pengendalian global. Wahyu 13 ayat 16-18 menggambarkan suatu sistem di mana tidak seorang pun dapat membeli atau menjual tanpa menerima tanda pada tangan kanan atau dahinya, sebuah tanda yang membawa angka dari sang binatang, yaitu 666. Tanda ini akan menjadi simbol kesetiaan penuh kepada Antikris, menandai seseorang sebagai bagian dari tatanan dunia yang ia bangun. Ketika kita melihat keadaan dunia saat ini, perkembangan teknologi bergerak dengan sangat cepat dan banyak kondisi yang memungkinkan nubuat ini tergenapi, tampaknya sudah mulai terbentuk. Mata uang digital semakin umum digunakan, bahkan beberapa negara mulai mendorong penghapusan uang tunai sepenuhnya. Teknologi biometrik seperti pengenal wajah dan pemindaian sidik jari kini telah menjadi hal biasa. Pengembangan microchip implan yang dirancang untuk menyimpan data pribadi dan keuangan juga sudah dimulai. Meskipun teknologi ini diperkenalkan sebagai bentuk kemudahan, di balik itu tersimpan potensi besar untuk pengawasan dan pengendalian total. Kita sedang memasuki dunia di mana privasi perlahan menjadi sesuatu dari masa lalu. Pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar semakin sering menggunakan teknologi untuk memantau dan mengendalikan perilaku manusia. Sistem kredit sosial mulai diterapkan di beberapa negara, sementara dorongan untuk menciptakan identitas digital universal perlahan menjadi kenyataan di berbagai tempat lainnya. Infrastruktur menuju sistem pengendalian global tampaknya sedang dibangun secara perlahan dan diam-diam. Dalam sistem seperti itu, tanda yang disebutkan dalam kitab Wahyu bisa menjadi kenyataan secara harfiah. Sebuah identitas digital yang menentukan siapa yang dapat berpartisipasi dalam ekonomi dan siapa yang tidak, serta di mana kesetiaan kepada entitas tersebut menjadi syarat untuk bertahan hidup. Armageddon, Wahyu 16 ayat 16. Masa perdamaian telah berakhir. Bangsa-bangsa berkumpul di Timur Tengah dan pasukan dari seluruh dunia bergerak menuju Israel. Tanah perjanjian Tuhan berubah menjadi medan pertempuran terakhir antara kebaikan dan kejahatan. Di lembah Megido, kekuatan terang dan kegelapan akan bertabrakan dalam sebuah pertarungan apokaliptik yang menentukan nasib dunia. Dalam Wahyu 16 ayat 16, kita membaca tentang berkumpulnya bangsa-bangsa di Armageddon, pertempuran terakhir yang akan menentukan nasib umat manusia. Tempat ini, yang dikenal sebagai Lembah Megido, telah menjadi lokasi banyak peperangan besar sejak zaman kuno. Namun dalam Alkitab, tempat ini melambangkan konfrontasi terakhir yang dahsyat dan menghancurkan. Kitab suci menyatakan bahwa raja-raja di bumi akan berkumpul di sana, dipimpin oleh Antikris untuk berperang melawan bala tentara surga dan orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Makna dari nubuat ini sulit diabaikan, terutama jika melihat ketegangan politik dan militer yang terus berkembang di sekitar Israel. Timur Tengah sejak dahulu memang menjadi pusat konflik dunia, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, situasinya semakin memanas. Persaingan antar negara dan perselisihan keagamaan mengenai Yerusalem terus meningkat. Alkitab telah lama menubuatkan bahwa Israel akan menjadi pusat konflik terakhir dunia, dan saat ini banyak orang percaya bahwa nubuat itu mulai terlihat nyata di depan mata. Bangsa-bangsa yang dahulu menentang Israel, kini mulai menjalin hubungan dan bekerja sama dengannya. Sementara negara-negara lain tetap menunjukkan permusuhan secara terbuka. Kekuatan-kekuatan besar dunia terus menunjukkan pengaruh dan kepentingan mereka atas tanah suci. Aliansi dan persaingan yang nantinya diyakini memainkan peran penting dalam penggenapan Armageddon tampaknya sudah mulai terbentuk. Alkitab juga menjelaskan bahwa pertempuran terakhir ini bukan hanya melibatkan kekuatan militer, tetapi juga peperanan rohani berskala kosmik, sebuah pertarungan antara terang dan gelap yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia. Ketika kita melihat berita-berita dunia saat ini, jelas terlihat bahwa ketegangan di sekitar Israel bukan mereda, melainkan semakin meningkat. Potensi konflik di kawasan tersebut berada pada titik tertinggi, dan bersamaan dengan itu muncul kemungkinan bahwa peristiwa Armageddon semakin mendekat dengan cepat. Kehancuran Damaskus, Yesaya 17. Malam terasa sunyi, tetapi di kejauhan, suara ledakan bom dan tembakan semakin terdengar jelas.
Sebuah kota yang telah berdiri selama ribuan tahun, pusat dari Suriah antik, kini bergetar di bawah tekanan konflik yang tiada henti. Damaskus yang dahulu dikenal sebagai kota metropolitan yang makmur, kini berubah menjadi puing-puing kehancuran. Nubuat Yesaya yang disampaikan ribuan tahun lalu tampaknya sedang terwujud secara nyata di zaman ini. Yesaya 17 menyampaikan sebuah nubuatan yang mengerikan. Damaskus tidak akan lagi menjadi sebuah kota, melainkan akan berubah menjadi tumpukan reruntuhan. Ibu kota kuno Suriah, salah satu kota tertua yang terus dihuni di dunia, menurut Alkitab ditakdirkan mengalami kehancuran total. Nubuatan tersebut tidak memberikan ruang untuk penafsiran yang samar. Kehancuran itu digambarkan begitu menyeluruh hingga kota tersebut tidak lagi ada sebagai sebuah kota. Selama puluhan tahun, Damaskus terjebak dalam gejolak konflik kawasan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak pecahnya Perang Saudara Suriah, banyak orang melihat nubuatan ini semakin mendekati penggenapannya. Kota itu mengalami kerusakan besar akibat serangan udara, tembakan artileri, dan pertempuran darat yang menghancurkan infrastrukturnya. Kehancuran tersebut bukan hanya bersifat militer, tetapi juga simbolis. Damaskus sejak lama dikenal sebagai lambang kekuatan dan kebijaksanaan kuno di kawasan Timur Tengah. Namun nubuatan itu menyatakan bahwa kejatuhannya akan menandai berakhirnya peran penting kota tersebut dalam sejarah dunia. Ketika perang terus berlangsung, kemungkinan runtuhnya Damaskus secara total tampak semakin nyata. Mungkinkah inilah saat ketika perkataan Yesaya mulai menjadi kenyataan? Saat bangsa-bangsa terus bertempur untuk memperebutkan kendali atas Suriah, semakin jelas bahwa jalan menuju kehancuran terakhir itu sedang dipersiapkan di depan mata kita. 4 penunggang kuda Wahyu, Wahyu 6 ayat 1-8. Dari tengah kegelapan muncul 4 penunggang kuda, masing-masing membawa kekuatan yang akan mendatangkan kehancuran ke bumi. Dalam Wahyu 6, 4 penunggang kuda dilepaskan, dan setiap penunggang melambangkan aspek berbeda dari malapetaka yang akan datang. Para penunggang, yaitu penaklukan, perang, kelaparan, dan kematian, bukan sekedar simbol yang dramatis. Mereka menggambarkan kekuatan-kekuatan yang akan membuat dunia bertekuk lutut. Perang, kuda merah. Kita hidup di zaman ketika tegangan global berada di titik mendidih. Konflik di Timur Tengah, munculnya kekuatan-kekuatan baru dunia, dan ancaman eskalasi nuklir menciptakan suasana ketidakstabilan yang terus-menerus. Nubuatan tentang penunggang kuda merah yang datang membawa kehancuran melalui perang terasa sangat berkaitan dengan kondisi geopolitik dunia saat ini. Dengan teknologi modern dan besarnya kekuatan militer yang dimiliki negara-negara besar, perang global dapat meledak dengan kecepatan yang mengerikan, menyeret banyak bangsa ke dalam konflik dalam skala yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Penyakit sampar, kuda hitam. Dunia baru saja menghadapi salah satu pandemi paling menghancurkan dalam sejarah modern, yaitu COVID-19. Pandemi tersebut mengguncangkan berbagai negara, membebani sistem kesehatan dan menimbulkan ketakutan dan penderitaan yang meluas. Namun, pandemi itu bukan satu-satunya ancaman. Dari penyebaran penyakit yang kebal antibiotik hingga kemungkinan munculnya virus-virus baru, wabah penyakit seperti yang dilambangkan oleh kuda hitam tetap menjadi ancaman nyata bagi dunia. Alkitab telah mengingatkan bahwa wabah-wabah seperti ini akan melanda umat manusia pada akhir zaman. Bersamaan dengan penyakit, datang pula kelaparan. Saat ini dunia sudah menghadapi krisis pangan yang semakin serius akibat perubahan iklim, terganggunya rantai pasokan, dan ketidakstabilan ekonomi. Wilayah-wilayah yang dahulu subur dan bergantung pada pertanian, kini menghadapi kekeringan, banjir, dan pola cuaca yang tidak menentu hingga menghancurkan hasil panen. Kenaikan harga pangan yang disertai inflasi global menunjukkan kemungkinan bahwa kelaparan dapat menjadi kenyataan bagi miliaran orang di seluruh dunia. Dalam banyak hal, penunggang kuda ketiga yang membawa kelaparan ke bumi tampaknya sudah mulai bergerak di tengah krisis yang kita alami sekarang. Kematian, kuda pucat. Pada akhirnya, kuda pucat melambangkan kematian yang mengikuti jejak perang, wabah penyakit, dan kelaparan. Kematian dalam konteks ini bukan sekedar akhir kehidupan secara alami, melainkan kematian dalam skala besar dan bersifat bencana yang meranggut jutaan jiwa kemanusiaan. Akibat berbagai malapetaka tersebut, kita telah melihat jumlah korban jiwa akibat konflik, penyakit, dan kelaparan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ditambah lagi dengan perubahan iklim, keresahan politik, dan ancaman teknologi modern, semakin jelas bahwa kematian dalam skala global dapat menjadi salah satu ciri utama akhir zaman. 4 penunggang kuda wahyu bukan lagi sekedar konsep yang jauh dan abstrak. Banyak orang percaya bahwa mereka sudah mulai bekerja di dunia saat ini. Tanda-tanda itu ada di sekeliling kita. Pertanyaannya sekarang adalah, berapa lama lagi hingga seluruh kedahsyatan itu benar-benar dilepaskan? Pemurnian oleh api. 2 Petrus 3 ayat 10. Langit terbakar ketika kobaran api melahap bumi.
Kota-kota berubah menjadi abu, hutan-hutan menjadi hangus, dan fondasi peradaban runtuh di bawah panas penghukuman. Inilah hari ketika bumi dihancurkan oleh api, sebuah penghakiman dahsyat yang akan memurnikan dunia dari dosa-dosanya. Dalam 2 Petrus 3 ayat 10, Alkitab memperingatkan tentang masa ketika langit dan bumi akan dimusnahkan oleh api. Hari Tuhan akan datang seperti pencuri, tulis Petrus, dan langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Segala unsur dunia akan hancur oleh api, dan bumi beserta segala sesuatu yang ada di dalamnya akan tersingkap. Kehancuran oleh api ini sering dipahami sebagai penghakiman terakhir atas dunia, saat semua yang jahat dan rusak akan dilenyapkan dalam nyala pemurnian. Saat ini, manusia menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat membawa kehancuran semacam itu. Ancaman war nuklir terus menghantui dunia. Ketegangan antara negara-negara besar, terutama negara yang memiliki senjata nuklir, semakin meningkat. Satu kesalahan perhitungan atau tindakan agresi saja dapat memicu bencana global yang mengerikan, sesuatu yang bagi sebagian orang dianggap dapat menggenapi nubuatan api tersebut. Namun, senjata nuklir bukanlah satu-satunya ancaman. Perubahan iklim juga meningkatkan resiko kehancuran global. Kebakaran hutan ekstrim, kekeringan panjang, dan suhu bumi yang terus meningkat telah menghancurkan banyak wilayah dunia. Para ilmuwan memperingatkan bahwa manusia mungkin berada di ambang kerusakan permanen terhadap ekosistem bumi. Dalam pengertian ini, pemurnian oleh api mungkin bukan hanya penglihatan simbolis. Bisa jadi itu adalah kenyataan harfiah ketika umat manusia menghadapi akibat dari kelalaian terhadap lingkungan dan kekuatan teknologi yang tidak terkendali. Kejatuhan Babylon modern, Wahyu 18. Kota besar yang melambangkan kekayaan, kemewahan, dan kerusakan moral runtuh di bawah murka Tuhan. Para pedagang yang dahulu kaya dan penuh kebanggaan menangis ketika kerajaan keserakahan dan kemewahan mereka hancur. Babylon, entah dipahami sebagai kota nyata atau simbolis, runtuh dalam sekejap dan menyeret bersamanya sistem ekonomi dan moral yang selama ini menopang dunia. Dalam Wahyu 18, Alkitab menggambarkan kejatuhan Babylon sebagai sesuatu yang lebih daripada jatuhnya sebuah kota. Babylon melambangkan sistem kekuasaan, kekayaan, dan korupsi moral. Dalam pengertian Alkitab, Babylon menjadi peringatan tentang bahaya kemewahan berlebihan, penyembahan berhala, dan penindasan terhadap orang miskin. Itu adalah kota yang dibangun di atas penderitaan orang lain, sebuah tempat yang meninabobokan manusia dengan janji kemakmuran dan kenikmatan duniawi. Saat kita melihat dunia saat ini, sulit untuk tidak menemukan kesamaannya. Dunia modern tampaknya telah membangun Babylonnya sendiri, sebuah sistem keuangan global yang seringkali lebih mengutamakan kekayaan dibanding kesejahteraan manusia. Pengejaran tanpa henti terhadap konsumerisme, penyembahan terhadap uang, dan kerusakan moral yang muncul akibat kekuasaan tanpa batas, semuanya mencerminkan gambaran Babylon dalam Alkitab. Kita menyaksikan ketimpangan sosial yang semakin besar, jurang antara kaya dan miskin yang terus melebar, dan budaya yang semakin menoleransi berbagai bentuk kemerosotan moral atas nama kemajuan. Alkitab memperingatkan bahwa pada akhir zaman, sistem semacam ini akan runtuh. Wahyu 18 menggambarkan ratapan para pedagang yang memperoleh keuntungan dari kemewahan Babylon ketika mereka menyaksikan kejatuhan kota besar itu secara tiba-tiba dan tidak dapat dipulihkan kembali. Apakah ini melambangkan keruntuhan ekonomi dunia secara harfiah atau keruntuhan nilai-nilai moral modern secara simbolis? Satu hal tampak jelas, sistem kekayaan dan kekuasaan dunia saat ini sangat rapuh. Mungkinkah kita sedang berada di ambang menyaksikan runtuhnya Babylon zaman modern kita sendiri? Pembangunan Bait Suci ketiga di Yerusalem. Dunia memperhatikan ketika kren-kren pembangunan mulai menjulang di atas Yerusalem, tempat di mana dahulu berdiri megah Bait Suci Solomon. Gunung Bait Suci kembali menjadi pusat ketegangan politik dan keagamaan, sementara kemungkinan dibangunnya Bait Suci ketiga semakin sering diperbincangkan. Salah satu nubuatan terpenting mengenai akhir zaman adalah pembangunan kembali Bait Suci ketiga di Yerusalem. Dalam nubuatan Alkitab, Bait Suci dianggap sebagai tempat tersuci bagi bangsa Yahudi. Dalam Matius 24 ayat 15, Yesus berbicara tentang pembinasa benci yang berdiri di tempat kudus, sebuah rujukan pada kejadian yang akan terjadi di Bait Suci di hari-hari terakhir. Selama berabad-abad, Bait Suci menjadi simbol kehadiran Tuhan di bumi. Namun sejak kehancurannya pada tahun 70 Masehi, bangsa Yahudi terus menantikan kembalinya Bait Suci tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, pembahasan mengenai pembangunan Bait Suci ketiga semakin berkembang dan mendapat perhatian besar.
kelompok-kelompok religius dan para tokoh politik di Israel semakin fokus pada upaya membangun kembali bait suci itu. Bahkan sebagian orang percaya bahwa pembangunan tersebut merupakan peristiwa penting yang akan membuka jalan bagi kedatangan Mesias. Pembangunan kembali bait suci juga memiliki makna besar dalam konteks konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Temple Mount, yang saat ini menjadi lokasi kubah batu dan Masjid Al-Aqsa, adalah salah satu tempat keagamaan paling sensitif dan diperebutkan di dunia. Segala upaya untuk membangun kembali bait suci berpotensi memicu kekerasan yang luar biasa karena dianggap mengancam situs-situs suci umat Islam. Konflik yang terus berlangsung mengenai Temple Mount ini dianggap oleh sebagian orang sebagai tanda bahwa persiapan menuju akhir zaman sedang berlangsung. Pembangunan bait suci ketiga di Yerusalem dipercaya akan menjadi penggenapan nubuat Alkitab yang sangat penting. Peristiwa itu dipandang sebagai tanda semakin dekatnya hari-hari terakhir dan penggenapan rencana Tuhan bagi umatnya. Saat kita melihat tanda-tanda yang terjadi di dunia hari ini, semakin jelas bahwa nubuat-nubuat Alkitab bukan sekedar ramalan kuno. Nubuat-nubuat itu adalah peringatan, janji, dan kenyataan yang menunggu untuk digenapi. 10 nubuat yang telah kita bahas, munculnya Antikristus, tanda binatang, Armageddon, kehancuran Damaskus, hingga kedatangan Kristus, semuanya menunjuk pada masa yang mungkin lebih dekat daripada yang kita bayangkan. Dunia sedang berubah dengan sangat cepat dan prediksi Alkitab tentang akhir zaman mulai terlihat bukan lagi sebagai sekedar alegori, melainkan seperti peta jalan menuju masa depan. Kita mungkin tidak mengetahui hari atau jam pastinya, tetapi tanda-tandanya terlihat semakin jelas. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sudah siap menghadapi apa yang akan datang? Alkitab mengharapkan kita untuk tetap berjaga-jaga, mempersiapkan hati, dan hidup dengan kesadaran bahwa kedatangan Kristus dapat terjadi kapan saja. Saat kita semakin mendekati tahun 2025, dunia tanpa diragukan akan terus berubah, dan panggung untuk penggenapan nubuat-nubuat ini mungkin sedang dipersiapkan. Menurut Anda, nubuat mana yang paling mungkin terjadi dalam waktu dekat? Jika pesan ini berkesan bagi Anda, jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk tetap mendapatkan pembahasan menarik lainnya seperti ini. Bersama-sama, mari tetap waspada, siap, dan penuh harapan menghadapi hari-hari yang akan datang.